jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 310 311 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi. Ketegangan polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi kembali memanas. Kubu Roy Suryo melaporkan relawan Jokowi Andi Aswan ke Polda Metro Jaya pada Kamis 27 November. Pelaporan itu dilakukan buntut dari tuduhan wartawan gadungan kepada Michael Sinaga. Michael Sinaga tak terima disebut sebagai wartawan gadungan oleh Andi Aswan sehingga memilih melaporkan relawan Jokowi itu ke polisi. Silakan Pak Roy sebagai saksi kunci. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini saya juga ingin menegaskan status saya ya dalam kasus ini adalah sebagai saksi kunci atau saksi yang orang yang mengetahui langsung. Karena ini penting ya. Pelapor yaitu saudara Michael Benyamin Sinaga adalah orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami. Orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu ini tanggal berapa sampai tanggal enggak. Saudara Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah ya di Jalan Tamrin ya. Itu peristiwanya kira-kira di atas pukul 7:30 ya, itu peristiwa terjadi. Kualifikasi pelapor adalah jelas, dia juga mengalami sendiri, jadi clear betul pasal 310 311 ya, bukan seperti sebelah sono ya yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike benar, dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada dua orang yang memang dilaporkan. Andi Aswan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Buung. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo Satu TV. Itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya beliau itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE, ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, itu jelas. Pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Gafir Haji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 310 311 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi, dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu nanti pasti ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita dan juga masuk dalam undang-undang informasi dan transaksi. Saya support betul Mas Michael Benyamin Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang bersama. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya, menjelaskan tentang tayangan yang ada di Mosato TV itu yang diunggah oleh Laurentius Irjan Buung. Di situ Irjan memanipulasi, kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan sehingga terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Nah, penggunaan website Dewan Pers yang sebenarnya tidak begitu, dan apabila kita cek sendiri ke Dewan Pers akan ada nama saya. Silakan di Google sendiri website Dewan Pers dan di search di website itu, Sentana saja di search keluar mungkin 50 nama, salah satunya nama saya. Sehingga cara penggunaan yang seperti itu adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik saya, sengaja untuk merendahkan profesi saya. Saya tidak tahu profesi dia apa, tetapi kalau dia membuat podcast seperti itu, iya saya nggak tahu ya Pak. Tapi saya asumsikan dia juga ingin menjadi jurnalis. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin menjadi jurnalis seperti si Mosato ini, tempuhlah jalan yang benar, ambillah uji kompetensi wartawan di Dewan Pers, dan daftarkanlah dirimu dengan benar. Jangan menghina orang yang sebenarnya sudah melewati proses itu menjadi wartawan utama, malah Anda hina dan Anda manipulasi website Dewan Pers yang resmi menjadi semau Anda.
untuk menyenangkan hati Anda sendiri dan menyenangkan bos Anda mungkin. Saya tidak tahu. Ya, tolong kawan-kawan pers, ayo kita kawal kasus ini. Semoga dengan ini tidak ada lagi orang yang melecehkan profesi kita wartawan. Mulai hari ini harus berhenti. Apapun kasus yang mau kita buka, jangan sampai direndahkan, dihancurkan hanya gara-gara hal-hal seperti ini, hal-hal bodoh seperti ini. Oke, makanya semuanya doakan laporannya lancar. Ya, kami ke dalam dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.